Selamat pagi Pak Arya, sehat? Selamat pagi, Alhamdulillah. Saya izin off kamera Pak ya, lagi di Ciamis, sinyalnya lemah. Oke, nggak apa-apa, santai aja. 100 harinya almarhum. Oh gitu. Assalamualaikum Pak Arya, selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai diskusinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Jelas Pak. Jelas Pak, jelas. Baik, hari ini kita akan bahas stack dan queue. Sama seperti pertemuan sebelumnya, kita tidak akan bahas banyak, kita akan bahas stack dan queue saja. Tapi sebelumnya saya mau review sedikit terkait stack dan queue ini. Jadi stack dan queue termasuk dalam struktur data. Struktur data sendiri adalah teknik atau cara menyimpan dan mengorganisir data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat dimanfaatkan secara efisien. Pemanfaatan itu bisa termasuk pemanfaatan itu termasuk bagaimana kita menyimpan, bagaimana kita mengupdate, bagaimana kita mencari, bagaimana kita mendelete, dan seterusnya, mengupdate nilai, mengupdate komposisinya, karena ada struktur data yang sejak dia kita definisikan tidak boleh berubah, tapi ada struktur data yang sepanjang operasinya dia dinamis, berubah terus, berubah isinya, berubah komposisinya, bisa kita rotate misalnya, yang tadinya depan jadi belakang, belakang jadi depan, seperti sorting itu ya, sorting ascending atau descending, seperti itu. Kemudian ada yang jenisnya linear, dalam arti penyimpanannya sekuensial. Setelah satu elemen kita buat,
elemen berikutnya diletakkan di sebelah secara virtual di sebelah kanannya. Karena secara umum yang sedang kita bahas ini stack dan queue, dia bisa menempati lokasi memori yang mana saja yang kosong. Jadi kalau masih ingat materi sistem operasi ya, ketika kita menjadwal proses, jadi setiap proses harus ada di dalam RAM, kemudian proses bisa saja bertambah, berkurang, ada satu titik di mana mungkin kita sangat mengeksekusi aplikasi, menjalankan aplikasi program sangat banyak, yang ternyata memenuhi semua RAM yang kita miliki misalnya, sehingga sebagian harus kita keluarkan. Pada saat kita mengeluarkan itu, kita tidak tahu posisi yang data, aplikasi, atau program yang kita keluarkan tadi posisinya ada di mana. Pokoknya ada yang kosong, data atau aplikasi kita yang baru bisa masuk ke sana. Dan itu bisa sembarangan ya lokasinya, tidak terurut, tapi secara virtual, secara imajinatif lah, bayangan kita dia terurut, makanya disebut linear. Tapi ada juga yang bahkan secara virtual, secara imajinasi itu sulit diletakkan secara sekuensial. Kemarin kita sudah sempat singgung tree, heap tree dan binary tree, meskipun heap tree sebenarnya bisa kita runut dari aturannya bahwa yang sebelah kiri harus lebih kecil, yang anak di sebelah kiri itu adalah 2 kali dari posisi induknya, anak di sebelah kanan adalah 2 kali posisi induknya plus 1. Jadi masih bisa kita runut secara sekuensial. Tapi kalau binary tree itu sudah bebas ya, jadi kalau kebetulan dia elemennya bernilai lebih besar dari induk, ya dia harus di kanan, meskipun induk itu belum punya anak di kiri. Dan yang lebih berantakan lagi, bisa dibilang gitu, itu graph. Kita bisa punya relasi data dengan data yang lain itu bahkan tidak ada batasnya ya. Bisa kemana aja. Nah, ini yang disebut struktur data linear. Jadi pertama mungkin kita masukkan satu elemen. Kalau misalnya ini adalah queue atau antrian, maka C masuk duluan, kemudian B masuk, baru A masuk. Kalau queue ya, antrian. Nanti kalau mau dikeluarkan, C keluar duluan. Pada saat C keluar, next dari B kita ganti jadi 0. Nah, ini contohnya di graph. Ilustrasi ini saya temukan di sini. Ini yang sedang lumayan trending ya saat ini. Neo4j, salah satu database graph. Sehingga ini mungkin saja tidak seperti ini. Bisa saja hubungannya bisa lebih ruwet dari ini lagi. Dia bisa lebih bebas kemana-mana. Jadi kalau tadi kita bayangkan, ini posisinya di dalam memori, di dalam RAM bisa berjauhan dengan ini, tapi bisa berdekatan dengan ini. Jadi A sama C, posisinya secara fisik di RAM bisa berdekatan, tapi A sama B itu bisa sangat berjauhan. Tapi secara konseptual, mereka terhubung seperti ini. Tapi kalau yang ini, praktis tidak ada pola yang baku di dalamnya. Kita bisa bebas menghubungkan satu data dengan data yang lain. Mungkin seperti kalau yang pernah lihat ilustrasinya Drunenprit itu ya, social network.
itu sangat efisien direpresentasikan atau disimpan berbasis graf. Nah, kemudian struktur data ini berperilaku atau memiliki karakteristik yang ditentukan dari masalahnya. Jadi kemarin sempat ada diskusi terkait circular buffer ya, bahwa circular buffer itu definisinya bisa dioptimasi sedemikian rupa, tapi yang menjadi concern adalah karakter dari circular buffer itu memang ditentukan oleh kasusnya. Jadi masalahnya memang mengharuskan dia berperilaku seperti itu. Ukurannya tetap. Lalu tetap itu berapa? Nah, kan kita harus menyediakan ruang buffer yang tidak terlalu besar, karena kalau besar biayanya mahal. Biasanya namanya buffer kan tempat penyimpanan sementara. Jadi kalau di media-media cetak seperti printer gitu, ada tempat menyimpan data sementara sebelum datanya bisa di-capture oleh atau dimakan oleh printer untuk dicetak. Karena kecepatan kita ngirim data ke printer pasti lebih cepat daripada si printer itu mencetak di kertas. Nah, kalau kita ngirimnya terlalu banyak, sementara kecepatan cetaknya jauh lebih rendah dari kecepatan kita ngirim, maka bisa saja ada data yang hilang. Jadi dalam konteks buffer, kita perlu menyiapkan ruang yang cukup lah dalam tanda petik. Itu sebabnya ada pernyataan tentang optimasi. Kita mengoptimasi ukuran buffernya. Tapi concernnya bukan di situ, lebih kepada ruang memori di mana data itu akan disimpan, itu ukurannya tetap, tidak berubah ukurannya. Meskipun data yang ada di dalamnya bisa berubah-ubah. Nah, kemarin mungkin ada banyak yang membaca tutorial lalu ketemu bagian di mana ada penjelasan tentang optimasi ukuran buffer tadi. Nah, kita tidak sedang membahas ukuran buffer, tapi secara sederhana saya bisa menyampaikan bahwa ukuran itu kita tentukan berdasarkan kebutuhan. Nanti ada beberapa aturan lah, misalnya selama penggunaan biasanya memori yang dibutuhkan sekian gitu, sehingga kita pakai yang rata-rata. Tapi kalau belum pernah ada sejarah penggunaannya gimana, itu makin rumit lagi. Kita tidak sedang bahas itu. Yang jelas ukurannya tetap, lalu dia punya aturan penunjuk ke apa istilahnya ini, head, sama yang terakhir di sini tail, biasanya lawan dari head itu tail, itu harus kita jaga. Kenapa harus kita jaga? Karena posisi A, B, C itu tersebar. Misalnya kita punya ruang memori sebanyak 8 GB misalnya. 2 GB dah dipakai oleh sistem operasi, kemudian 1 GB-nya ada aplikasi service tertentu gitu. Baru aplikasi ini kita pakai untuk menyimpan data, mengolah data gitu. Nah, karena keluar masuknya proses data dari RAM ke hard disk, dari hard disk ke RAM, maka ruang hard disk yang kosong itu bisa saja berantakan posisinya. Ada yang di tengah, ada yang di ujung. Makanya kita harus jaga ini. Kita harus tahu awalnya ada di mana, akhirnya ada di mana. Beda sama array.
atau di Python itu list karena ada indeksnya. Jadi setiap item ini sudah diindeks di dalam aplikasinya atau dalam compiler atau interpreternya sudah diindeks sehingga kita tidak perlu menjaga informasi ini. Tapi kalau yang modelnya seperti ini, lokasinya berantakan, kita harus jaga ini. Harus jaga ini supaya kita bisa mengunjungi B, bisa mengunjungi C. Kalau ini masih ada lagi, ya bisa kita kunjungi item-item yang lain. Karena yang model seperti ini, kita kalau mencari harus satu-satu. Kita tahu lokasi pertamanya, kita tahu nextnya di mana, sampai kita ketemu. Itu kalau nyari ya. Makanya kita harus jaga ini, posisi pertama dan terakhir. Nah ini misalnya kita punya kasus di mana kita harus menyimpan data seperti ini. Kita akan menyimpan, meretrieve, kemudian mengupdate itu dengan cara seperti ini. Jadi ada objek, di dalamnya ada atribut, dan mungkin ada fungsi-fungsi lain ya. Biasanya fungsi untuk men-set value, men-set atribut, dan meretrieve, set dan get biasanya, atau fungsi yang lain. Akhirnya struktur data kita, apapun itu namanya, akan menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi seperti ini pun muncul dari kebutuhan, karena di waktu yang lampau tidak atau belum ada kebutuhan kita menyimpan, mengolah data seperti ini. Baru belakangan ini muncul sehingga orang membuat model seperti ini. Tapi dasarnya setiap buletan ini dia harus punya pola seperti ini. Di sini ada data. Ini bisa kita gunakan mungkin untuk menyimpan ID, nama, age, atau yang lainnya. Jadi datanya mungkin nggak cuma satu ya. Kalau data kompleks mungkin kita bisa jadi satu, tapi kalau mau disendirikan juga bisa. Jadi nilai ini nanti disimpan di data, tapi bagaimana setiap node berhubungan dengan node yang lain, kita representasikan dengan next. Bisa juga previous, kalau yang double-ended queue itu. Jadi dia bisa masuk dari depan, bisa masuk dari belakang, bisa keluar dari depan, bisa keluar dari belakang. Kalau queue itu kan terurut ya, masuknya dari satu sisi, keluar dari sisi yang lain. Ini contohnya kalau di Python. Jadi ini adalah model dari atau implementasi dari ini. Jadi ketika kita memodelkan permasalahan kita bisa diselesaikan dengan struktur data seperti ini. Kita butuh tempat untuk menyimpan data. Kita butuh tempat untuk menyimpan di mana elemen berikutnya, dan berikutnya lagi implementasinya seperti ini. Oke, kita masuk ke stack. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan. Jadi kita sudah diskusi juga kemarin bahwa stack itu struktur datanya seperti ini, tumpukan piring. Piring yang masuk duluan, dia akan keluar belakangan. Dia keluar dan masuk lewat satu titik. Jadi yang perlu kita tahu adalah posisi teratasnya di mana. Dengan tahu posisi teratasnya, kita tahu posisi sebelumnya, sampai yang terakhir. Ini implementasinya. Jadi ketika kita punya sebuah fungsi yang menerima beberapa argumen, maka argumen ini akan disusun dalam stack.
kemudian diambil oleh fungsi ini, nilai argumennya untuk diolah. Nah, tentu akan lebih baik jika kita mengetahui mana yang masuk duluan ya, sehingga atau mana yang diperlukan lebih dulu, karena dia harus dikeluarkan lebih dulu. Jangan sampai dia posisinya di atas tapi diambil lebih dulu. Kemudian ini penerapannya sama seperti tadi, kita mulai dari sesuatu yang atau elemen kosong ya. Kita mulai dari elemen kosong. Kemudian ada fungsi push. Push ini adalah fungsi yang umum digunakan untuk menambahkan item baru di atas tumpukan stack. Nambah piring di atas ini berarti sama seperti kita memanggil fungsi push. Nah, ketika kita memanggil fungsi push, berarti kita harus memperbaiki beberapa atribut. Yang paling jelas adalah ukurannya. Sudah ada berapa tumpukan sekarang ketika ditambahkan item yang baru. Ini pasti nambah 1. Kemudian posisi topnya itu diperbaiki. Kemudian ini next dari top yang terakhir ya. Top yang sebelumnya berarti seperti ini. Ini adalah piring teratas, tapi ketika kita ingin menumpuk satu piring lagi, berarti dia tidak akan jadi yang teratas lagi, sehingga dia harus diperbaiki. Posisi teratasnya adalah posisi yang baru, dan dia merujuk ke posisi yang baru ini. Makanya yang sekarang itu dia posisinya menjadi top. Sementara ini untuk pop. Pop adalah nama fungsi yang umum digunakan ketika kita ingin mengambil item dari sebuah stack. Piringnya kita ambil 1. Jadi setiap pop berarti kita ambil 1 dari tumpukan teratas. Ketika kita ngambil 1 berarti ukurannya berkurang 1. Kemudian posisi teratas pun berubah. Nah, seperti itu. Sampai sini kalau ada pertanyaan silahkan. Saya lanjut lagi ke Q. Jadi seperti itu stack. Data kita simpan secara berurutan, tapi menyimpan datanya dan mengambil data tersebut di satu sisi yang sama. Izin Pak. Silakan. Kemarin saya coba di Python yang stack, Ya. yang di apa namanya e-learning, itu saya pakai append dan pop untuk mengambilnya. Nah, di koreksi Bapak itu kan kemarin apa ya? Jadi koreksi sedikit ilustrasinya, fungsinya Pak, untuk di apa? Bedanya di DQ dengan apa? Oh ya. Ya. Stack DQ. Jadi
di Python itu sudah banyak sekali enkapsulasi, sehingga kita tidak bisa lihat dalamnya seperti apa. Ya. Nah, DQ ini adalah salah satu fungsi dari library Q yang ada di Python. Jadi sudah terdefinisi. Kalau nggak salah dia ada di collection. Jadi ada library collections yang di dalamnya ada DQ. Nah, DQ ini adalah model antrian yang orang yang baru datang ngantri itu bisa langsung keluar. Misalnya dia kalau lihat antrian udah panjang, saya nggak jadi ya keluar. Dia nggak harus nunggu sampai loket terakhir lah katakanlah. Tapi ada juga dia bisa masuk dari depan. Misalnya ada preman atau pejabat gitu, kita udah capek-capek ngantri dari lama, ternyata dia langsung nyelonong aja ke depan gitu. Itu bisa juga DQ, double-ended queue. Tapi nanti akan kita lihat ada juga fungsi yang didefinisikan di dalam queue yang spellingnya mungkin jadi sama dengan DQ. Kalau DQ ini yang kemarin saya komentari itu kalau baca di wiki kalau nggak salah, itu spellingnya jadi DEQ, nggak diterusin DQ, nggak. DQ itu malah untuk fungsi yang Q lalu depannya tambah D, Q biasa. Jadi kalau DQ itu kan DE, Q, UE gitu. Tapi kalau ada juga fungsi DQ yang UE-nya itu 2 kali. Nah, ini hanya opsi tambahan saja karena di list, struktur data list itu sudah sama seperti linked list ya di C atau C++. Jadi kita bisa append, kita bisa pop, kita bisa ambil elemennya semau kita, bahkan dia sudah terindeks. Jadi kalau di linked list di C atau C++ itu untuk mengambil satu elemen, kita harus datang dari elemen pertama, dicek isinya ada apa enggak, lalu balik kedua. Tapi kalau di list, di Python, kita udah bisa pakai for, karena terindeks. Gitu. Jadi pada beberapa kasus, memang agak tercover ya, tertutup dasar struktur datanya di Python, karena memang tujuannya untuk mempermudah. Tapi kalau yang udah familiar dengan C++, pasti lebih mudah memahami. Atau malah jadi bingung, tapi mudah-mudahan enggak ya. Karena jadi nggak kelihatan gitu. Beda sama di C atau C++, kita harus bangun dari awal model datanya seperti apa, data yang kita simpan berukuran berapa, nanti harus kita alokasikan. Kalau mau disimpan integer, berarti kita harus alokasikan RAM seukuran integer. Wah, ribet lah. Tapi kalau di list, kita bisa suka-suka aja. Ya, jadi yang kemarin saya komentari tentang DQ, itu ada DQ sebagai struktur data, tapi ada DQ sebagai fungsi. Nah, DQ sebagai fungsi itu ada di konsepnya Q, konsepnya. Bisa saja setiap bahasa pemrograman mendefinisikan nama fungsi itu berbeda. Seperti pop dan push itu, ya saya bisa aja memberi nama yang berbeda, tapi biasanya dalam materi struktur data, algoritma itu diberi nama
nama baku. Pop untuk ngambil dari ujung akhir. Sementara kalau push itu nambah dari ujung akhir. Nah, kalau di Q karena masuknya dari depan itu disebut sebagai NQ, nambah satu elemen itu NQ. Ngambil dari belakang DQ. Tapi ada juga nama struktur data yang penyebutannya mirip-mirip dengan DQ, itu double ended queue. Nah, karena kemarin di sini disebutkan Q sama dengan DQ, itu berarti kita sedang mendefinisikan sebuah objek struktur data yang namanya DQ sambil menginput item-item yang akan disimpan di DQ tadi. Tapi karena basisnya adalah list di Python, basisnya adalah list, maka menambah atau kalau Q menambahnya dari depan, kita bisa pakai append left, karena append itu nambahnya di belakang. Tapi kalau mau pop itu harus ngambil. Ini kadang-kadang bingung juga, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah gitu. Oke lah, kalau Q kita sepakati masuknya dari kiri, keluarnya di kanan. Kalau stack masuknya dari atas, keluarnya juga dari atas. Kalau double ended Q, kita bisa masuk dari kiri, keluarnya juga bisa dari kiri. Kalau Q biasa, dari kiri hanya bisa masuk, dari kanan hanya bisa keluar. Tapi kalau DQ, double ended Q, dari kiri bisa masuk, bisa keluar. Dari kanan bisa keluar, bisa masuk. Nah, kalau masuk dari kanan, itu analog dengan masuk dari atas. Sehingga kita bisa pakai fungsi push. Masalahnya kalau di list, masuk itu append. Sehingga menjalankan append seperti menjalankan push. Nah, repot kalau masuknya dari kiri. Secara fungsi benar ya. Menambahkan item di queue itu harus dari kiri. Iya. Tapi di listnya Python itu sudah terdefinisi kalau nambah item dari kanan. Nah, supaya bisa nambah item dari kiri, didefinisikan append tapi left. Gitu. Nah, beda lagi kalau kita mau pop. Pop itu harus dilakukan dari kanan. Nah, tapi di Q, boleh-boleh aja kita keluar dari kiri. Baru masuk, udah keluar lagi. Nah, supaya boleh keluar dari kiri, ada pop left. Gitu. Pop right boleh nggak, Pak? Ada nggak di sini? Tapi di sini nggak didefinisikan sih. Jadi kalau kita definisikan sebuah variabel list, lalu kita dir, nanti di situ kelihatan fungsi-fungsi apa saja yang ada di dalam list tadi. Gitu. Oke, sementara saya kembali dulu. Silakan kalau nanti mau dipotong yang lain. Saya masuk ke Q. Jadi kira-kira Q-nya itu seperti ini. Masuk dari sebelah kiri, keluar dari sebelah kanan. Harusnya di setiap elemen ini ada referensi lah. Sebelah kanannya item ini siapa sih? Sebelah kanannya item ini siapa sih? Sebelah kanannya item ini siapa gitu. Tapi kalau dengan list ya ini semua terindeks, jadi kita langsung bisa tahu di posisi kedua siapa, langsung aja kita indeks. Posisi kedua, posisi ketiga, posisi keempat gitu. Nah, ini adalah nama fungsi yang setara dengan push dan pop.
hanya arahnya berbeda ya, karena di Q itu sisi masuk dengan sisi keluar berbeda. Untuk menambahkan elemen, dia harus ditambahkan di sisi kiri, dan perintahnya biasanya NQ. Untuk mengambil elemen, biasanya dilakukan di sebelah kanan, dan nama fungsinya DQ. Nah, yang sudah terdefinisi di list itu adalah menambah elemen justru di sebelah kanan. Sehingga ada tambahan fungsi append left, supaya dia bisa nambah dari kiri, karena kalau di list harus nambah di kanan. Begitu juga dengan pop. Pop itu sudah terdefinisi ngambil dari kanan, tapi kita bisa juga ngambil dari kiri kalau double-ended queue. Nah, kalau DQ sebagai struktur data, ini nggak ada lagi. UE-nya itu cuma satu. DQ, berhenti di sini. Makanya ada yang menyebutkan sebagai, spellingnya sebagai DEC. Tapi kalau nama fungsi itu ditulis lengkap. Nah, aturan kan seperti ini ya. Ini harusnya masuk 1 di elemen pertama. Nanti kalau ada tambahan 1, yang 1 ini digeser ke kanan, dia masuk ke elemen pertama. Tapi sebenarnya kan kalau dia seperti linked list biasa diisi, kita ngisinya di sebelah kiri. Jadi 1-nya tetap di sini, nah 2-nya di sebelah kiri. Kalau ini kan seolah-olah kita geser ya. Karena memang di Python itu list seperti array lah. Jadi kita harus pindahkan ini ke elemen kedua supaya angka 2 bisa masuk ke elemen pertama. Tapi kalau di linked list ya enggak, kita bikin struktur data baru, kita refer sebagai head, ini sebagai tail. Oke, jadi seperti itu struktur data stack dan queue. Nanti ada banyak sekali. Kalau kita mau bikin queue circular, jadi tidak hanya referensi ke kanan, sebelah kanan saya siapa, sebelah kanan saya siapa, sebelah kanan saya siapa, tapi bisa juga ke kiri. Atau ini kalau mau dihubungkan, sebelah kanan saya balik lagi ke yang pertama. Karena kita tahu posisi ini. Rear end atau head, front. Nah, ini depan belakang ini agak membingungkan ya. Biasanya disebut sebagai head itu yang di posisi masuk, tail itu di posisi keluar. Yang penting kita sepakati lah. Sebenarnya sih suka-suka kita aja. Yang penting kita tahu. Nah, kalau ini balik lagi ke sini, dia jadi circular buffer seperti yang kita diskusikan kemarin. Oke, kita coba ke programnya. Kita coba iseng-iseng bikin program. Kalau yang mau buat di collab silahkan, tapi saya sendiri belum tahu struktur direktori di collab ya. Jadi kalau kita mau akses drive itu kan harus mounting, dan beberapa kali kalau login ulang atau akses ulang biasanya dia minta semacam kunci gitulah yang di generate, lalu kita masukkan ke situ. Nah, ini sekalian latihan Python. Jadi yang pertama kita perlukan adalah
struktur data untuk mendefinisikan satu node. Jadi tadi mungkin masih ingat di slide saya ada kotak A dan B. Bentar, saya balik lagi. Kita mau bikin ini. Kemudian akan kita jalankan dia seperti stack ya. Nah, setelah kita mendefinisikan sebuah kelas yang berisi struktur data ini, kita harus import. Kita bisa import dengan cara ini. From itu berarti diimport dari sebuah file. Filenya ada di mana, itu secara otomatis current directory akan jadi salah satu default path-nya. Selama tidak pernah ada library standar yang dibuat oleh third party lain, bukan kita yang buat, kemudian tidak disimpan di dalam path standarnya Python, maka kita bisa menuliskan seperti ini. Tapi kalau kebetulan ada library atau kelas lain yang sudah ada dengan nama node, filenya ada dengan nama node, maka kita harus berhati-hati. Saya sendiri belum pernah coba. Seandainya di dalam satu file itu ada, di dalam satu current directory ada file yang namanya sama, atau mungkin dalam path defaultnya Python itu ada dua file yang namanya sama meskipun isinya berbeda ya. Jadi satu di current directory kita, satu di mungkin USR share Python misalnya, atau di home directory misalnya. Itu biasanya jadi default path-nya Python untuk meletakkan library-library tertentu. Saya belum pernah coba ketika di current directory ada kelas Python kita yang nama filenya sama dengan yang ada di USR share misalnya, atau di home. Nah, itu saya belum pernah nyoba. Nah, kalau bisa seperti ini berarti dia bacanya dari current directory. Nah, di sini tidak ada fungsi fungsi khusus yang kita definisikan, semuanya fungsi default termasuk init ya. Jadi yang ada underscore ini, entah 2 entah 1, itu biasanya bawaan setiap variabel di dalam Python, karena Python itu punya slogan semuanya adalah objek di dalam Python. Sehingga kita definisikan A sama dengan 3 aja, itu A adalah objek. Dia bisa punya fungsi, tahu jenis objeknya. Oke, sekilas aja. Jadi kita sudah punya basis kelas untuk mendefinisikan sebuah node. Kita mulai dengan mendefinisikan sebuah node, kita akan isi dengan 3 misalnya. Nah, A ini nanti disebutkan sebagai sebuah pointer ke sebuah lokasi memori yang katanya ada di sini, di alamat sekian ini.
Di alamat sekian ini ada atau tersimpan sebuah struktur data yang menyimpan atribut ini, atribut data dan atribut next. Kita coba lihat dia punya data, isi datanya. .next nggak ada, karena dia adalah elemen pertama. Nah, sekarang kita mau tambahkan sebuah node juga, jadi harus sama objeknya ya, karena kita nggak bisa nambahin langsung 3, langsung 4 gitu. Saya kembali ke slide. Di sini terlihat A dan B itu sama ya. Di A ada data yang nama variabelnya data. Ada next. Jadi ketika kita ingin menambahkan itemnya harus sama strukturnya. Nah, seperti ini. Beda kalau nanti kita pakai list ya, karena dia sudah lebih advance dari linked list seperti ini. Kita sementara pakai yang ini dulu. Dia harus sama seperti ini. Jadi kalau di Python yang penting ada data, ada next. Data di sini integer, di sini float, di sini string, di sini mungkin teks, itu nggak masalah, tapi ada data, ada next, ada data, ada next, ada data, ada next. Bahkan meskipun ada ada dua atribut ini, meskipun dia boleh beda-beda ya bentuknya, tapi harus ada data dan next. Sederhananya objeknya sama, objek yang berasal dari kelas yang sama. Ini di Python. Nah, untuk membuat atau menambah data baru, kita harus definisikan lagi, katakanlah 5. Nah, sekarang kita harus ubah. Oh ya, ini a.next-nya belum ada. a.next-nya belum ada. B posisinya di sini 7FC8, 1F0, ini F40. Jadi ini posisi B, ini posisi A. A.next-nya masih kosong. Sekarang kita isi. A.next sudah merujuk ke B. Jadi kita isi 5 di B. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, di sini nanti akan jadi push atau isi dari push itu adalah yang pertama kita buat dulu baru sebuah objek, kemudian kita modifikasi next-nya. Misalnya kita tambah lagi baru 1. C sama dengan node 7. Nah, kita harus modifikasi b.next. Karena b.next-nya belum ada. B.next-nya belum ada, sehingga kita harus ubah
b.next sama dengan t. Nah, ini adalah lokasi C. C dirujuk atau ditunjuk oleh B sebagai next-nya. Nah, kira-kira seperti ini mekanisme push-nya, sehingga kita ketika mendefinisikan fungsi push, yang pertama kita lakukan adalah membuat objek baru yang sama. Ini, kita buat objek baru, lalu objek terakhir itu kita minta untuk untuk menunjuk ke objek yang baru kita buat. Sehingga setiap kali kita membuat objek baru, kita harus mendefinisikan next-nya. Kebetulan memang sudah ada ya next-nya. Ada di next. Ini salah satu atribut. Nah, mungkin di Python ini tidak sekaku Java ya, karena di Java itu kalau mendefinisikan atribut harus diawali dengan huruf besar. Kalau terdiri dari dua kata berarti kata keduanya kebalik ya. Huruf pertamanya harus huruf kecil. Nanti kata keduanya huruf besar. Kalau konstanta berarti huruf besar semua. Kalau di Python itu sedikit bebas lah. Jadi mau huruf besar, huruf kecil, mau yang jelas satu kata ya, tidak terpisah space. Kalau mau disambung bisa pakai underscore, bisa nempel langsung, terserah kita. Jadi seperti itu mekanismenya. Nah, ini kalau mau kita buat seperti Q, berarti kita harus nambah dari depan. Kalau kita nambah dari depan, katakan X. Nambah dari depan. Berarti X, next-nya itu harus menunjuk ke A. Nah, kalau seperti ini berarti kita sudah bisa nambah dari depan. Dari awal antrian. Nah, kalau yang sebelumnya kita lakukan kan A, kemudian masuk B, kemudian masuk C. Itu dari kiri ke kanan gitu. Nah, itu model stack. Kita nambah dari kanan. Kalau model Q berarti kita nambah dari kiri. Berarti kita harus simpan ini lokasi A karena dia sebagai titik awal entah Q atau stack ya. Pada stack dia titik atas, paling atas pertama. Pada Q dia titik antrian pertama. Sehingga kalau kita mau mendefinisikan Q, A tidak boleh dibalap lah oleh item lain. Item lain yang baru masuk harus mulai dari sisi kirinya. Tapi kalau stack, tidak boleh ada yang lebih awal dari A. Karena A paling awal sehingga dia harus dimasukkan dari kanan. Nah, makanya kita harus menjaga terus titik-titik di mana informasi awal dan akhir ini harus dijaga. Kalau di stack, kita cukup menjaga yang terakhir saja, sementara di Q, kita jaga awal dan akhirnya. Nah, mungkin ada pertanyaan. Kita udah masukkan X, B, A, B, C ya. X, A, B, C.
Lalu mau kita pop. Anggap saja, ini anggap saja. Anggap saja sequence X, A, B, C ini adalah stack. Meskipun tadi X kita masukkan dari depan. Jadi X.next. X.next. Itu sama dengan A. Ya kan? Karena X menunjuk ke posisi A. A.next itu nanti sama dengan B. E1 10, E1 F0, E1 F0. B.next sama dengan C. B1 30, B1 30. Nah, kita coba mulai berpikir. Seandainya saya mau ngepop C, mau saya keluarkan dari stack. Yang perlu saya ubah adalah B.next. Maksudnya, dengan mengubah B.next menjadi null atau none, berarti dari situ kita tahu bahwa B adalah posisi teratas. Karena dia tidak punya next. Atau bisa saja kita definisikan fungsi baru atau atribut baru di node. Tadi node kan hanya punya data dan next. Mungkin kita perlu tambahkan atribut pop. Gitu. Sehingga setiap kali ada elemen baru, maka kita tahu posisi topnya ada di mana. Nah, itu yang perlu kita ketahui, yang perlu kita lakukan. Kita tinggal menghilangkan referensi dari elemen di bawah elemen terakhir. Jadi yang tadinya elemen ini menunjuk ke sini, sekarang dia menunjuk ke bisa null, bisa none, tergantung program yang kita gunakan. Nah, berarti harus ada pointer untuk menjaga posisi terakhir dan posisi setelah sebelum terakhir ya. Karena kalau ini hilang, kita nggak bisa hitung mundur. Sama seperti kita punya antrian queue. Kita masukkan dari kiri. Anggaplah di sini paling kiri pertama kali. Ini masuk paling kiri, kemudian kita tambahkan lagi elemen baru. Kita tambahkan lagi elemen baru. Nah, ini udah selesai nih yang terakhir. Mau kita pop. Keluar. Posisi sebelum yang ini ada di mana informasinya? Mungkin saya coba ke aplikasi yang lain ya. Agak sulit membayangkan mungkin. Ya, kita mulai. Misalnya saya punya queue. Queue seperti ini.
kali masuk, dan ini baru masuk. Setelah itu ada lagi yang baru masuk. Masuk lagi elemen baru, karena Q jadi makin ke kiri. Misalnya seperti ini dulu. Kemudiannya sejak awal sampai terakhir kondisinya kayak gini. Ini misalnya ada loket tertentu yang menghandle setiap ini. Lalu ini misalnya gini lah. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, 7 ini mau keluar. Kita tahu posisi 7 misalnya. Kita juga tahu posisi 2 sebagai head. Ada yang bilang rear front. Kita pakai kesepakatan ini aja. Kita jaga nih. Kita tahu head itu lokasinya di mana, tail itu lokasinya di mana. Begitu kita mau pop, berarti ini kan kita hilangkan. Itu sama saja dengan memindahkan tail ke sini. Dan ini sini. Ini meskipun posisinya tetap ya. 7 ini sudah tidak terlibat lagi dengan Q yang sedang kita gunakan. Nah, kira-kira kalau kita tahu posisi ini, terus kita bisa beranjak ke sini, dari sini kita beranjak ke sini, dari sini kita beranjak ke sini, dan seterusnya. Bagaimana kita tahu posisi dari elemen sebelum elemen terakhir?
Jadi ketika ini kita pop dari Q yang ini, maka otomatis tailnya pindah ke sini. Dan kita bisa memperbaiki rujukan next dari elemen ini. Jadi yang perlu kita lakukan itu adalah mengganti ini tail ke posisi 1 sebelum elemen yang terakhir. Jadi kita tidak perlu mendelete isinya, biarkan nanti ini jadi garbage collection, nanti ada yang membersihkannya, atau kita bisa bersihkan sendiri secara manual kalau kita tahu lokasinya. Tapi yang jelas kita harus memindahkan referensi tail ini ke posisi sebelum ini. Nah, masalahnya sequence yang kita punya itu seperti ini. Dari kiri ke kanan, kiri ke kanan. Next-nya itu dari 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6. Sehingga ketika kita mau hilangkan 7, sebelum 7 itu ada di mana? Itu masalahnya. Nah, jawabannya bisa dari sini. Kita runut satu-satu. Head-nya ada di mana sih? Oh, head-nya di sini. Ini posisi terakhir bukan? Bukan, karena tail-nya tadi masih ke sini ya. Tail-nya masih ke 7. Terus dia rujuk. Setelah 2 ini di mana? Oh, posisi 3. Posisi yang di situ ada angka 3. Lokasinya di mana? Di sini disebutkan 2.next ini ada di sini, menuju ke sini. Begitu juga seterusnya. Karena kita setiap sampai di sini ngecek. Ini tail bukan? Karena tailnya ada di sini kan. Kalau dia udah pindah ke sini, dicek lagi. Ini tail bukan? Bukan. Dia pindah lagi ke sini. Ini tail bukan? Bukan, pindah lagi ke sini. Ini tail bukan? Pindah lagi ke sini. Pas dicek dari sini, next-nya sama dengan tail bukan? Oh, ternyata next-nya sama dengan tail. Nah, posisi ini kita udah dapat dari yang 5.next. Maka tail kita suruh ganti. Tail itu isinya kita ganti ke sini. Seperti apa yang ditunjuk oleh angka 5 ini. Angka 5.next itu menunjuk ke lokasi memori mana? Nah, tail itu akan kita minta untuk menunjuk ke lokasi memori ini. Sementara 6 yang tadinya nunjuk ke sini, kita suruh nunjuk none atau 0. Itu. Dan ini nanti akan rumit kalau kita punya banyak sekali seperti ini. Ini berapa nih? 6. Kalau 60, kalau 600, kalau 6.000, apakah kita harus rujuk dari sini? 1, 2, 3, 4, 5, sampai 599. Begitu sampai 599, oh next-nya itu top atau tail. Nah, berarti dari situ kita ubah. Nah, ini juga akhirnya nyambung ke bahasan kompleksitas kita kemarin. Kalau kita mau menghilangkan atau menjalankan operasi pop dari sebuah Q atau menjalankan operasi DQ dari sebuah Q, kita dihadapkan dengan berapa kompleksitas. Ternyata sebanyak elemen yang sedang tersimpan. Kalau yang sedang tersimpan 7, berarti kita harus cek 6 kali. Kalau yang kita hadapi 6, kita harus ngecek 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang sedang kita hadapi 600, berarti kita harus ngecek 599 kali. Berarti kompleksitasnya adalah N-1. Oke.
Satu sequence ini untuk queue nih. Berarti untuk popnya kita bisa buat kompleksitasnya menjadi n karena harusnya n-1 ya. Jadi n-1 ketika n-nya besar maka dia mendekati n. Kalau n-nya 1000 kan n-1 999. Bisa kita anggap sebagai n kompleksitasnya. Begitu juga untuk melakukan pencarian, karena sejatinya mencari titik akhir itu titik sebelum titik akhir, satu titik persis sebelum titik akhir, itu berarti kita juga mencari seperti itu. Kecuali kita punya rujukan ke sini, rujuk balik, apa sih namanya? Nah, ada pointer ke sini. Jadi kalau tadi ada next, data dan next. Sekarang bisa jadi kita bikin data, next, previous. Jadi ketika tail ini merujuk ke 7, kita langsung tahu sebelumnya 7 ada apa. Oh, ada 6. Nah, udah kita pindahin ke sini. Akhirnya nah, akhirnya ini bisa aja berubah. Kita punya data, next, previous. Untuk apa? Supaya kita punya bisa dengan cepat tahu posisi persis sebelum posisi terakhir. Karena kalau posisinya struktur datanya seperti ini, ketika kita mau cabut yang terakhir, maka kita harus tahu posisi sebelumnya itu di mana supaya kita bisa ubah ini menjadi 0 dan tailnya menjadi yang di sini. Nah, bayangkan kalau ini sequence-nya udah banyak. Model kayak gini tuh ada 1000 lah misalnya. Nah, berarti kita kan harus mulai dari awal. Ini tail bukan? Oh, bukan. Sebelahnya apa? Ke sini. Ini tail bukan? Oh, bukan. Sebelahnya mana? Ke sini. Yang ini tail bukan? Bukan. Dan seterusnya. Nah, pas kita tanya sebelah sini tail atau bukan dan jawaban, oh sebelah sini tail. Kita kan masih simpan nih yang di sini. Posisinya mana? Nah, tailnya kita ganti. Tail sekarang kamu nunjuknya ke sini. Seperti itu. Tapi kekurangannya tentu ada, yaitu kita punya satu variabel lagi yang kita gunakan di setiap tempat ini. Next, previous itu mungkin menyimpan lokasi memori ya. Entah lokasi memori itu kapasitasnya berapa. Berarti kita harus menyediakan memori sebanyak yang bisa kita gunakan untuk merepresentasikan lokasi memori. Jadi kita punya, katakanlah kapasitas memori kita 8 GB misalnya. Untuk membuat 8 GB itu sebagai heksadesimal, itu butuh berapa kilobyte atau berapa byte lah. Nah, berarti kita tambahkan satu atribut di sini untuk merujuk ke posisi sebelumnya. Jadi kalau untuk mempop gitu lebih mudah karena kita tinggal tahu rujukan terakhir
kita tinggal previous. Nah, sebelah sini berarti yang akan menjadi item terakhir. Item yang tadinya terakhir kita udah lepas. Tapi kalau kita nggak tahu persis sebelum terakhir ini ada di mana, maka kita harus kunjungi satu-satu dari awal. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Itu sebabnya kompleksitas untuk melakukan pop up atau popping up gitu, itu sebanyak jumlah elemen. Gitu ya. Kecuali kita punya rujukan balik dari kanan ke kiri. Tapi kelemahannya adalah kita butuh space lebih banyak. Kompleksitas waktu mungkin lebih cepat, bukan mungkin, pasti ya. Pasti lebih cepat kompleksitas waktunya, tapi kompleksitas space-nya jadi lebih lambat. Jadi lebih besar. Kalau space lebih besar itu merugikan. Sama juga waktu ya. Waktu semakin besar semakin jelek. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya izin minum ya. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Ya, jadi untuk circular buffer ini kan saya kira awalnya kalau misalkan kita menambahkannya di head, ya, maka seterusnya dari depan semua gitu. Tapi pas saya lihat sintak-sintak di program lain di C ya, untuk di Arduino, yaitu bisa sekaligus itu misalkan kalau push dari dari depan gitu, ketika unshift dia dari belakang gitu. Jadi bisa dari depan, bisa dari belakang. Itu seperti itu bukan, Pak? Kalau memang dirasa itu lebih baik ya, atau lebih cepat, ya bisa aja. Jadi sebenarnya apa yang bisa dilakukan memang itu mewakili kebutuhan kita. Jadi tidak harus kalau circular buffer itu harus dari awal sampai penuh gitu. Karena sebenarnya dia bisa diisi dari posisi mana aja. Gitu. Tapi apakah itu akan memudahkan kita untuk merujuk posisi-posisi yang ada di situ? Sekarang kalau circular buffer itu kan kendalanya adalah kapasitasnya terbatas. Yeah. Kalau kita ingin menyimpan sesuatu sementara kapasitasnya penuh, berarti kan harus kita keluarkan sebagian. Nah, yang kita keluarkan itu yang mana? Apakah yang paling duluan ada di situ? Kalau pernah ikut sistem operasi kan kayak gitu, pas materi paging. RAM kita udah penuh, sementara ada data atau aplikasi yang mau masuk. Berarti kan sebagian harus kita keluarkan. Yang kita keluarkan itu yang paling lama ada di RAM, yang ukurannya paling besar, yang jarang-jarang dipakai, atau yang sering dipakai, atau yang sebentar lagi selesai, atau yang masih lama, itu kan banyak pertimbangannya. Nah, seandainya kita milih yang paling lama ada di buffer. Nah, posisi yang paling lama itu ditunjuk oleh siapa? Siapa yang megang posisi yang masuk pertama kali? Nah, kalau cara kita nyarinya seperti tadi, kita simpan awal dan akhir. Terus kita mau ambil posisi terakhir. Posisi terakhir kan berubah nih. Kalau kita nggak tahu posisi terakhir yang baru, berarti kan kita harus rujuk dari awal. Pertama siapa, kedua siapa, ketiga, sampai satu sebelum yang terakhir. Nah, itu kan lama. Akhirnya kita tambahkan satu rujukan balik dari kanan ke kiri. Supaya setelah elemen terakhir kita cabut, kita bisa langsung ketemu sebelum yang paling kanan itu siapa. Gitu. Jadi saat ini sebenarnya pakem struktur data dan fungsi-fungsi yang ada di dalamnya itu sangat dinamis menurut saya, yang sudah saya tahu ya, yang sepanjang yang saya baca, yang saya pelajari,
kecenderungannya seperti itu. Memang ada kasus-kasus ya seperti di IoT yang kapasitas RAM-nya memang terbatas, mungkin masih agak saklek. Tapi kalau yang kapasitas RAM-nya lebih fleksibel, kita bisa tambahkan lebih mudah gitu. Maka pakem struktur data yang kita pelajari bisa saja nggak sesuai seperti itu. Jadi bisa aja kita tambahkan satu atribut untuk mengetahui di sebelah kiri saya siapa. Meskipun tadi yang kita pelajari yang di sebelah kanan saya siapa. Seperti itu. Jadi kalau untuk kasus Arduino bisa saja mungkin itu adalah perbaikan di versi kesekian yang membuat kita bisa melakukan operasi seperti yang tadi disampaikan. Memang kebetulan saya tidak pernah atau belum pernah sama sekali megang Arduino, jadi saya nggak tahu persisnya seperti apa, tapi kira-kira akan seperti itulah, sepanjang kapasitas memorinya lumayan besar, dia akan memilih untuk mengorbankan space, karena memang space-nya ada gitu. Tapi kalau space-nya ketat banget, ya dia akan prefer ke space tadi, karena memang keterbatasannya ada di situ. Kalau space-nya udah selesai, ya kita ngincernya waktu. Kenapa kita harus hemat-hemat space kalau nanti akan berujung pada keterlambatan gitu. Kita lebih baik ngejar speed-nya karena space-nya ada. Kecuali space-nya nggak ada ya. Iya Pak. Jadi tergantung dari itunya ya, apa namanya, kebutuhan dari seperangkat itu ya. Iya, betul sekali. Kebutuhan kita seperti apa. Makanya saya terpikir bisa jadi, pekan depan kita ujian ya, UTS. Tanggal 6 UTS. UTS tanggal 6, Pak. Oh, berarti besok belum ya? Belum. Oke. Nah, karena kemungkinan bisa seperti itu, bisa jadi nanti UTS yang akan saya sampaikan seperti ini. Bisa jadi ada kasus baru yang mungkin tidak atau belum pernah disampaikan di textbook yang standar. Jadi kebutuhan Q-nya bisa mungkin berbeda dengan apa yang biasanya ada di textbook tentang Q. Tentang Q itu berarti masuk dari kiri, keluar dari kanan. Mungkin ada kebutuhan yang lain. Kalau misalnya kita perlu mencari sebuah nilai gitu, mungkin kita akan mulai dari, ini gambling ya, bisa jadi kita perlu menyimpan posisi tengah misalnya, supaya kita waktu pencariannya atau ruang pencarian jadi setengah lebih kecil. Kalau misalnya sudah terurut, berarti kemungkinannya bisa setengahnya. Tapi kalau belum terurut, ya untung-untungan juga sih. Tapi kita nggak sekuensial dari kiri ke kanan. Seperti itu. Ini juga berlaku bagi stack ya, karena posisi terakhir dari Q itu seperti posisi terakhir dari stack. Posisi teratas dari stack. Karena ini kalau kita ubah orientasinya, bisa nggak nih?
Kalau ini kita ubah orientasinya, ini kan jadi 2, 3, 4, 5, 6 dari bawah ke atas. Jadi kalau yang atas mau kita lepas, mau kita pop, berarti kita harus tahu satu di bawah yang paling atas itu di mana. Ini karena struktur data seperti ini punya model yang menyebar. Jadi seperti ini. A, B, C itu posisinya bisa di mana aja di dalam ruang memori kita. Tidak harus bersebelahan. Jadi bisa saja sebelahnya A itu program lain, nanti ada program lain lagi, baru ketemu B. Sebelahnya B, nanti ada program lain lagi, ada program lain lagi, baru ketemu C, dan seterusnya. Kalau di indeks, berarti kita udah tahu A itu posisinya ada di mana, B posisinya ada di mana, C posisinya ada di mana. Berarti itu sama seperti kita membuat tail yang banyak. Sini, lalu ke sini, lalu ke sini. Nah ini, kalau di indeks itu seperti itu. Sehingga kita tidak perlu jalan-jalan dari posisi 1, 2, 3, 4, 5. Tapi sama, ini juga membutuhkan ruang memori. Untuk menyimpan variabel ini. Begitu juga dengan ini. Jadi semakin banyak data yang mau kita simpan, berarti semakin banyak juga pointer-pointer ini. Tapi kalau memang itu membuat proses jadi lebih cepat, ya silakan, kita bisa lakukan. Nah, tapi kalau cuma untuk merujuk persis sebelah kiri dari yang paling kanan, berarti kan cuma butuh satu kali. Ya kita simpan aja nih rujukan baliknya. Kalau rujukan baliknya dibuat di poin terakhir aja gimana? Nah, posisi ini di stack itu kan pernah jadi posisi teratas. Sehingga pada saat dia teratas, dia perlu merujuk balik ke sini, ke kirinya, atau ke bawahnya. Sama juga dengan ketika ini sebagai Q. Pada saat dia sebagai Q, dia kan masuknya dari sini pertama kali. Dia pasti posisi yang terakhir. Sehingga dia harus punya ini, harus punya rujukan ke sini. Tapi kalau nanti 6 ini jadi posisi terakhir, dia kan juga harus merujuk ke sini. Sehingga pada saat 6 masuk, dia juga sudah diberikan ruang memori untuk merujuk sebelah kirinya siapa. Tidak hanya sebelah kanannya siapa. Gitu. Karena ketika 7 ini keluar, 6 jadi posisi paling kanan. Dan dia akan dikeluarkan lebih dulu di aturan Q. Jadi seperti itu struktur data kita, meskipun secara formal kita bahas stack, kita bahas Q, tapi prosesnya bisa sangat bebas ya, bisa apa saja yang memenuhi kebutuhan kita. Jadi tidak harus dari kiri ke kanan masuk keluarnya, atau cuma dari atas aja, tapi bisa bebas. Agak susah ya.
Atau bisa juga kita punya kebutuhan seperti ini. Meskipun ini tail ya. Nah, meskipun tailnya di sini, kita juga bisa punya seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan circular buffer atau circular queue. Nah, kita definisikan aja aturannya. Kalau di circular buffer, ini bisa berubah ya posisinya, head sama tail. Kalau aturan keluarnya adalah yang paling lama, yang udah paling lama ada di buffer ini, bisa saja kita tetapkan head itu adalah pointer untuk merujuk ke posisi paling lama. Ini kita sebut saja lama, ini baru. Nanti ada lagi yang mau masuk ke sini. Berarti kita harus luangkan lokasi yang sekarang ini udah penuh. Nah, ini kita ganti. Kita kosongkan. Mungkin yang mau masuk 11 misalnya. Stopnya kita geser. Ini kita geser. Dan di sini kan kita tidak perlu membuat program karena bukan kelas programming. Tapi kita tahu ceritanya. Saya punya himpunan data seperti ini. Saya ingin mengolahnya seperti itu. Maka saya harus susun sedemikian rupa supaya target pengolahan saya tercapai. Gitu. Ini nanti bisa berubah lagi aturannya kalau kita pakai, saya nggak mau pakai yang udah lama aja. Karena bisa jadi, begitu ini keluar, tadi 2 yang keluar ya. Proses berikutnya, 2 itu dibutuhkan. Persis setelah dia keluar, proses kedua dibutuhkan. Bisa terjadi seperti itu. Nah, pada saat dia keluar, kan ada prosedur untuk memindahkan alt ke posisi sebelah kanan, new ke sebelah kiri, lalu new isinya kita ganti. Jadi untuk satu item yang akan kita ubah, kita tukar, atau kita keluarkan. Dan ini posisinya tetapnya. Berarti itu tahapan yang harus dilakukan. Kita pindahkan pointer ke alt ke sebelah kanan. Kita pindahkan new ke sebelah kiri, karena posisinya udah penuh. Baru kita ganti isinya. Ya sebelumnya kita perlu juga ngecek. Ini masih ada yang kosong atau udah penuh semua. Nah, gimana caranya? Misalnya ini masih kosong ya. Status new kan masih di sini. Dia yang terakhir masuk. Misalnya. Atau boleh lah. Ini juga. Setelah sekian lama keluar masuk, terjadi komposisi seperti ini. Nah, ketika ada yang, oh berarti nggak mungkin. Maksudnya
posisi ini hanya terjadi ketika di sini nah, ketika masih ada satu yang kosong atau ada beberapa lah yang kosong di buffer ini, berarti komposisinya seperti ini. Mungkin nggak ya di sini kosong, tapi old ada di sebelah kanan dari new. Kira-kira mungkin nggak ada yang bisa ngasih komentar. Kalau misalnya circular buffer ini seperti ini. Ini adalah posisi pertama kali data disimpan. Masuk sini, kemudian masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Setelah sekian lama keluar masuk, mungkin nggak di sebelah kanan ada yang kosong, lalu yang baru ada di sebelah kiri old. Harusnya sih nggak mungkin ya, karena dia masuk dari kiri ke kanan, kemudian aturan keluarnya adalah yang paling lama berada di dalam buffer. Yang paling lama berarti ada di sebelah kiri. Nah, ketika di sebelah kiri yang baru, kondisinya bisa seperti ini. Tapi ini harus ada isinya. Nah, mungkin ini belum ada isinya. Kalau ini belum ada isinya, berarti old itu di sebelah kirinya, new di sebelah kanan. Nah, seperti itu yang perlu kita pelajari. Aturan-aturan itu merepresentasikan tugas yang akan kita kerjakan di atas struktur data kita. Jadi, apapun struktur data yang kita hadapi, dia hanya representasi dari kebutuhan kita. Jadi sambil saya cerita ini, nanti kita akan berhadapan dengan kompleksitas terkait ini saya gunakan satu terminologi struktur data ya, tapi berlaku umum. Maksudnya pop-up adalah melepas satu elemen sesuai dengan kebutuhan kita, apakah lepasnya dari kanan, lepas dari kiri, push ini untuk memasukkan satu item baru, apakah masuknya dari sebelah kanan atau sebelah kiri, atau dari atas atau dari bawah. Kemudian varian lagi. Udah ya. Udah. Nah, ini nanti akan terkait dengan seberapa kompleks sih proses ini dilakukan. Jadi ada struktur datanya yang mewakili kebutuhan kita dalam mengolah data, yang menyebabkan proses-proses ini bisa saja sangat rumit di satu kasus, tapi bisa jadi sederhana di kasus yang lain. Nah, itu nanti akan jadi, saya pikir ini bisa jadi bahan ujian yang sangat dinamis gitu.
Selain tentunya terkait definisi, karena ujian kan pasti ada aspek pengetahuan, ada aspek analisis. Kalau sekedar tahu kan, misalnya apa itu Q, definisi, apa itu stack, kemudian apa saja contoh dari algoritma yang kompleksitasnya n, yang kompleksitasnya n kuadrat, yang kompleksitasnya 2 pangkat n, yang kompleksitasnya n log n, gitu. Lalu apa yang dimaksud dengan big O, theta, omega, gitu. Itu biasanya T. Nah, itu nanti ke definisi. Tapi kalau untuk analisis, ya saya pikir nanti akan seperti ini ujian. Jadi kita diminta untuk menganalisis berapa kompleksitas atau kerumitan dari sebuah operasi ini ketika dijalankan di sebuah struktur data. Struktur data bisa yang umum, bisa yang nanti dimodifikasi sesuai kebutuhan. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi ini kaitannya struktur data dengan kompleksitas algoritma. Karena struktur data itu diproses dengan aturan tertentu yang kita jabarkan dalam algoritma, dan kompleksitas itu menunjukkan tingkat kompleksitas algoritma itu ketika dijalankan. Sehingga, Maaf. ya silakan. Mau tanya Pak, berarti kita ujiannya menggunakan aplikasi seperti ini juga atau enggak? Tulis tangan Pak? Atau online? Atau langsung di online gitu Pak? Biasanya, kalau saya biasanya akan buka soal di jam yang sama dengan kuliah itu, lalu saya extend sampai jam 24 di hari berikutnya. Biasanya, jadi kalau Sabtu ya saya akan tutup jam 24, 23.59 hari Minggu. Mulainya hari Sabtu jam 10.40. Biasanya kalau saya. Berarti nggak ada pertemuan meet Pak ya? Pertemuan, iya. Kecuali nanti diminta ya, karena saya pernah kejadian kayak gitu semester lalu kalau nggak salah. Jadi saya pikir 1 pekan itu hanya meet. Ternyata harus ada pertemuan dulu 1 kali baru meet. Meskipun yang semester ini saya nggak dengar ada rencana kayak gitu. Jadi pas pekan itu meet, tidak ada pertemuan. Terima kasih Pak penjelasannya. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Jadi meskipun saya menyampaikannya sedikit, saya berharap yang sedikit ini diterima semua dengan baik, supaya tidak jadi beban juga, karena daripada memberikan banyak sekali materi tapi nggak tersampaikan dengan baik, saya malah ya beban di saya juga ya. Jadi mudah-mudahan yang saya sampaikan yang sedikit ini bisa dipahami semua. Jadi intinya yang kemarin kita pelajari tentang sorting, itu sekarang kita belajar di mana sorting itu dilakukan. Ya kebetulan memang ini masih yang linear ya. Mudah-mudahan nanti kita akan masuk ke yang non-linear seperti tree, karena kemarin kita sudah sempat melakukan pencarian di struktur tree. Jadi ini kita
Kalau misalnya ini kita buat, kompleksitasnya berapa? Ya tergantung kita mau buat berapa. Karena setiap ini kan dibuat dengan link list tadi ya. Sorry. Nah, step ini kan dibuat dari sini. Nah, dibuat dari sini. Kita mau dia melakukan tahapan seperti apa. Jika kita perlu dia rujuk balik ke kiri, ya kita tambahkan 1, previous misalnya. Kalau tidak perlu ya cukup ini aja. Dan berapa sih waktu kira-kira untuk menyelesaikan 1 ini? Untuk membuat 1 ini, kita bisa sebutkan dia butuh waktu 1 satuan waktu ya. Apakah 1 ini bisa selesai dalam 1 mikrodetik? Bisa selesai dalam 1 milidetik? Yang penting 1. Biasanya menggambarkan kompleksitas itu seperti itu. 1 operasi, 1 satuan waktu. Tentu operasinya yang selevel ya. Kalau membuat struktur data kan sebenarnya di dalamnya secara real itu ada beberapa perintah. Sehingga kalau kita bilang ini satunya di sini, ya setara dengan satunya ini. Tapi bisa berbeda dengan 1 yang lain, seperti assignment. Itu juga 1 perintah. Kita anggap 1 satuan waktu untuk menyelesaikannya. Tapi tentu berbeda dengan membuat 1 objek. Karena membuat 1 objek bisa jadi di dalamnya kita harus menyimpan atribut. Jadi bisa lebih banyak. Meskipun dalam menggambarkan kompleksitas, kita bisa menyebutkan ini sebagai 1. Jadi kalau kita buat struktur data seperti ini yang berisi 10 elemen, ya 10 kompleksitasnya. Kalau 100, ya 100. Karena kita harus buat ini 1, ini 1, ini 1. Jadi kalau ada 10, ya berarti 10 kali kita buat. Kalau ada 100 kali kita buat. Berarti kompleksitasnya sebanyak elemen yang mau kita buat. Berarti kompleksitasnya N. Karena bisa jadi kita ketemu dengan sebuah algoritma yang di dalamnya ada for loop. 1 for loop itu juga N. Tapi tentu kita tidak bisa bandingkan 1 algoritma, 1 for loop dengan N kali membuat objek ya. Karena itu perintah yang berbeda. Tapi pada saat ditanyakan di ujian, ya tidak mungkin saya campurkan ini dengan for loop. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu, apa saja yang menjadi proses membuat, proses mencari, proses mengurutkan, proses menghapus, itu yang akan dijadikan bahan kajian. Seberapa kompleks harus melakukan itu, melakukan pembuatan objek, melakukan pencarian, melakukan penambahan, melakukan penghapusan, melakukan pengurutan, dan seterusnya. Karena kita bekerja di struktur data. Struktur data ada yang secara imajinatif itu sekuensial, meskipun secara real dia bisa tersebar di semua area RAM, bisa juga secara real memang dia bersebelahan. B posisinya persis sebelah A. Kalau A ini alamat 1000, ini alamat 1001, ini alamat 1002, ini 1003 gitu. Dan ini yang jadi bahasan dalam kompleksitas. Kompleksitas mengolah data dalam struktur data. Sejak struktur data itu dibuat sampai dihancurkan. Gitu.
kita bisa langsung hancurkan semua struktur data itu, kita delete, kita buang semua pointernya, atau kita ambil satu-satu sesuai dengan proses bisnisnya. Baik, saya pikir itu. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau nggak ada, saya akhiri sampai sini. Kita ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Saya tutup ya. Ya, izin Pak. Izin live Pak. Waalaikumsalam.